gue laki-laki, kok gue mesti bayar perempuan? Mestinya perempuan yang bayar gue, karena gue yang puasin dia. Laki-laki itu kan menurut orang, kalau laki-laki hebat di ranjang, di seks pasti sudah hebat. Ya saya merasakan hebat. Aldo kecil sudah hidup dengan dunia kenakalan. Ajaran sesat membawanya terjerumus dan mengenal kehidupan seks bebas. Saya pernah nonton film Blue, waktu itu saya lihat kakak-kakak saya banyak punya film Blue. Dan saya nonton, saya coba mereka lagi kantor, saya ambil filmnya, sembunyi-sembunyi saya nonton filmnya. Dari situ saya lihat ada sesuatu yang, kok ada apa nih kan gitu. Saya lihat mereka tuh sesuatu yang yang dewasa yang saya lihat. Ya karena mungkin masih kecil jadi saya belum ngerasain apa-apa. Belum ada perasaan dosa atau menyesal atau apa. Tapi pokoknya ada perasaan sensasi aja dalam hidup. Keingintahuan Aldo terhadap seks akan segera terjawab. Dan kejadian hari itu menorehkan sejarah kelam di lembaran kehidupan Aldo. Tiba-tiba dia tidur di samping saya. Nah, di samping saya itu tangan saya diambil oleh dia. Mungkin waktu itu dia memakai tangan saya, meraba-raba anggota tubuhnya, sampai akhirnya saya tuh, mohon maaf, saya tuh sampai kaget gitu. Megang tubuh wanita belum pernah waktu itu. Akhirnya saya tahu bahwa tubuh wanita itu seperti begitu. Terus teringat dalam hidup saya. Pengalaman yang Aldo dapatkan membuat ia ingin mencicipi kembali kenikmatan yang pernah ia rasakan. Dan berawal dari ajakan sang supir yang mengajaknya ke sebuah tempat hiburan, Aldo mulai mengenal wanita malam. Mungkin malam itu dia pengen ngajak saya, pengen ngasih tunjuk bahwa ini ada satu tempat yang bisa minum, bisa cari ceweknya. Saya nggak tahu tuh tempat apa ini. Waktu masuk itu pokoknya ada lagu-lagu dangdutnya, ada musik-musiknya hingar-bingar di situ ya, ada cewek-ceweknya. Saya nggak tahu tempat apa itu. Baru pertama kali saya nomor situ. Sebelum saya masuk. Waktu saya masuk, ada seorang perempuan tarik saya. Saya ditarik ke kamar dan saya dikerjain oleh dia. Nah, di situ pertama kali saya ngerasain yang namanya berhubungan badan. Saya nggak pernah berhenti yang namanya main di lokalisasi, naik ke panti pijat. Saya harus berhubungan seks, karena itu suatu hal yang saya butuhkan. Karena tanpa seks hidup saya nggak bisa. Saya bangga dengan apa yang ada dalam diri saya, bahwa seks saya luar biasa. Saya bangga. Hingga dewasa, kebiasaan Aldo akan seks semakin bertambah parah. Di sebuah kafe, tempat di mana Aldo bekerja, ia mulai mengenal narkoba dan kehidupan malam. Harga dirinya ia pertaruhkan demi mendapatkan barang haram tersebut. Sambil bernyanyi, saya tebar pesona. Saya mencoba merayu cewek-cewek yang ada di situ. Dan mereka suka, dan kita sama suka melakukannya. Di saat saya sakau itu, saya merasa, apalagi kalau nggak ada duit ya, saya udah ngontek orang-orang. Saya mau butuh duit, mau pakai saya, terserah. Saya pernah digilir lagi. Saya pernah digilir oleh ibu-ibu, maksudnya wanita-wanita karir. Malam itu saya jadi arisan. Saya pernah digituin. Tiap malam saya ketemu dengan wanita-wanita yang istilahnya orang-orang dari mancanegara. Di situ saya mulai pasang harga oleh mereka. Mereka mau pulang dengan saya, berapa harganya? Harus bayar. Di situ saya mulai jual diri saya. Kalau saya senangnya cari bule, karena saya sering nonton film BF, saya senang melakukan prakteknya dengan bule atau dengan Jepang. Saya pikir, gue laki-laki, kok gue mesti bayar perempuan? Mestinya perempuan yang bayar gue, karena gue yang puasin dia. Laki-laki itu kan menurut orang, kalau laki-laki hebat di ranjang, di seks pasti sudah hebat. Ya saya merasakan hebat. Pokoknya dalam hidup saya, sex is everything. Namun di balik gelapnya kehidupan Aldo, sebagai laki-laki ia menyimpan sesuatu perasaan yang tercabik-cabik, bagaikan tombak yang menghujam jantungnya. Untuk perasaan saya jadi seorang gigolo itu, saya sakit, saya malu, karena dalam hati saya, apa yang gue bikin ini benar apa enggak sih? Tapi ya itu, karena berjalan dengan waktu, semua itu mengalir begitu aja, nggak pernah ada yang namanya menyesal ataupun itu nggak.
Menyesalnya sekejap aja, hari ini menyesal, besok ya buat lagi. Bertahun-tahun lamanya Aldo terikat dan terjerumus akan kehidupan malam, penjajah seks, dan narkoba. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur sudah. Di tempat itulah ia berkenalan dengan seorang wanita yang pada akhirnya menjadi istri Aldo. Ada pembukaan karaoke baru di sana, dan orang Korea tersebut minta saya untuk mengurusi cewek-ceweknya. Saya mau dijadikan manajer di situ, dan istri saya dijadikan mami di situ. Kita jual perempuan. Tiap malam itu paling nggak 2-3 perempuan keluar, dan kami dapat uang dari situ. Uang yang mereka hasilkan selama ini tak mampu membawa kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Kesenangan yang mereka nikmati hanyalah sesaat. Gue gimana? Gue ini istri lo. Memang kehidupan rumah tangga kami sering ribut, karena kami sering mabuk bareng-bareng. Istri kalau udah mabuk nggak pernah kontrol. Dari situ istri saya kalau ribut pasti tuh suka minta, ceraiin gue deh, gue udah nggak mampu. Setiap kali ribut ajakan cerai itu sebenarnya cuman gertak aja sih sebenarnya, cuman supaya dia buat berubah gitu. Tapi ternyata saya ikutin keras, dia makin keras, makin nggak ada titik temunya. Besoknya saya keluar dari rumah, 2 hari saya nggak pulang. Akhirnya saya telepon istri saya, hari ini juga gue ceraiin lo. Nah, sampai akhirnya dia telepon buat saya, demi Tuhan lo mau ceraiin gue? Ya, demi Tuhan gue mau ceraiin lo. Sampai akhirnya dia bilang, lu bener gak sayang sama gue lagi? Enggak, gue udah gak sayang sama lo lagi. Demi Tuhan gue udah gak sayang sama lo lagi. Akhirnya di situ dia hancur dan dia gelisah, dia kaget, dia shock. Dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam, Ina mencari wajah Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ia bertobat dari segala dosa dan kesia-siaannya selama ini, dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyelamatkan rumah tangga mereka. Untuk mempertahankan rumah tangga dan nggak mau cerai, saya cuma punya satu jalan, doa dan puasa. Saya nyerahin semua buat Tuhan, dan saya bilang sama Tuhan, saya keluar dari kemampuan saya. Waktu saya doa terus terang, saya selalu diingatkan Tuhan ayatnya tentang carilah dulu kerajaan Allah, maka semua kebenarannya akan dilimpahkan. Saya cuma minta satu, suami saya kembali. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, katanya Tuhan kalau udah disatuin nggak bisa dipisahin, buktiin dong omongannya. Saya cuma minta itu. Tuhan juga yang bilang, apa yang sudah keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Saya tagih janjimu Tuhan. Keharmonisan keluarga mereka kembali Tuhan pulihkan. Suatu kejadian yang dialami membuat Aldo mengambil sebuah keputusan yang siap mengubahkan hidupnya. Kamu nggak kerja hari ini? Saya bilang enggak. Kenapa? Gak apa-apa, soalnya Bung Agus mau kemari dengan teman-teman, dengan Marco. Ya udah, kalau mereka datang lo aja nemenin mereka deh. Ya, kalau aku mau pergi, aku mau ketemu orang. Setelah itu saya mandi, saya persiap-siapin diri untuk berangkat. Saya mandi dulu. Waktu pertama kali gayung itu tumpah di kepala saya dengar suara itu lembut sekali. Dia berbicara dalam bahasa Ambon. Di telinga saya dengar, dalam roh saya dengar suara itu bilang begini, Aldo, Ali jangan keluar. Kalau Ali keluar, Ali mati. Saya diam, saya bilang, ini suara apa? Saya lihat ke atas, ke kiri kanan, saya bilang, masa suara setan, saya bilang. Saya merasa diri saya ini kan setan, saya bilang, saya ini kan bandel ya, saya setan, saya kan. Kok masa setan gangguin setan, saya bilang kan, nggak mungkin lah. Akhirnya saya mandi lagi. Waktu saya ambil gayung yang kedua, suara itu agak lebih besar sedikit. Kalau kamu keluar hari ini, kamu mati. Saya diam lagi, saya taruh gayung terus saya duduk di saya duduk di toilet, saya duduk di kloset gitu, saya diam. Ini suara apa ya, saya bilang. Saya bilang, apa ini suara Tuhan, saya bilang. Ah, nggak mungkin. Karena saya kotor, saya merasa diri saya kotor. Di situ saya titik awal saya merasa diri saya itu kotor. Saya merasa diri saya tuh nggak ada apa-apanya. Masa Tuhan mau bicara sama saya? Nggak mungkin kayaknya ini. Saya bilang, ah udahlah, ini perasaan saya aja. Saya ambil gayung yang ketiga. Waktu saya ambil gayung yang ketiga, saya taruh di kepala saya. Suara itu yang saya dengar membesar,
dalam ruangan kamar mandi itu. Seakan-akan kamar mandi itu udah mau meledak. Dan itu suara itu besar, tegas, tapi lembut. Dia udah nggak mau neko-neko lagi sama saya, langsung dia katakan gini, Aldo, kalau kamu pergi hari ini, kamu akan mati. Saya kaget, saya langsung taruh handuk gayung itu, saya langsung ambil handuk, saya bungkus badan saya, langsung saya keluar. Dan hari itu juga saya mesti ketemu dengan rombongan itu. Waktu saya udah ketemu dengan rombongan itu, di situ mereka sharing. Dan saya tahu mereka-mereka itu yang datang itu dulu hidupnya sama seperti saya. Masa lalunya berantakan semua. Beliau katakan buat saya begini, Aldo, kamu siap terima Yesus? Kamu mau terima Tuhan hari ini? Saya bilang iya. Di situ saya menangis, saya bilang oke, saya terima Tuhan. Saya mau berubah. Hari itu juga saya didoakan oleh mereka. Waktu saya saat berdoa itu sama dengan para teman-teman, mereka berkata buat saya bahwa Tuhan berkata buat saya bahwa aku mengasihi kamu. Ya, aku mengasihi kamu, kamu adalah anakku. Apapun kamu, apapun masa lalumu, Tuhan mengasihi kamu. Dari situ saya diingatkan buat sama Tuhan bahwa masa lalu saya nggak benar, orang yang nggak benar, orang yang kotor. Tapi di situ saya diingatkan Tuhan bahwa kita dibentuk Tuhan, kita diracik oleh Tuhan, kita sudah disiapkan oleh Tuhan mulai dari kita masih di kandungan ibu kita. Kita diracik Tuhan di situ. Dan saya percaya banget waktu saya diingatkan Tuhan itu, saya menangis. Waktu itu saya menangis di komsel tersebut. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya orang nggak benar. Tapi Tuhan benarkan saya di situ. Saya dikuatkan Tuhan. Akhirnya Aldo dan istri memutuskan untuk meninggalkan dunia gelap yang selama ini mereka lakukan. Seperti musim dingin, berubah menjadi musim semi. Begitulah Tuhan mengubahkan kehidupan Aldo. Setelah saya terima Tuhan Yesus, harga diri saya yang dulu jatuh, kehidupan saya yang dulu sia-sia, kehidupan saya yang dulu di bawah, saya diangkat Tuhan. Saya dibenarkan oleh Tuhan. Kalau saya memflashback dulu kehidupan saya yang lama, saya merasa sangat berdosa sekali. Saya menyesal sekali karena saya benar-benar manusia yang nggak benar. Saya benar-benar manusia yang kotor banget. Saya kejam banget sama orang-orang itu. Saya cuma katakan buat mereka bahwa apa yang kita alami bersama dulu itu nggak benar. Saya cuma katakan buat mereka bahwa Tuhan mengasihi kalian. Kalian harus sabar. Kalau kalian mau hidup kalian dipulihkan, kalian harus bertobat. Saat ini saya hanya bisa berkata bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan saya dan keluarga saya. Karena Dia sudah mengangkat saya dari lubang lumpur. Karena Dia sudah mengangkat kami dari keterpurukan kami. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Saya cuma mau bilang Tuhan luar biasa, Tuhan baik.